Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-578. Namun sebelumnya teman-teman, bagi yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-578 kita akan kembali mereview, ada 6 saham seperti biasa. Ada 2 saham yang di-request oleh Kak Lutfi di 10 hari lalu, mohon maaf baru review, yaitu Sema dan Hope. Kemudian saya pilih ada Era, Budi, Beli Cars ya. Budi Beli Cars ini 4 saham yang saya pilih dari top JCS. Seperti biasa sebelum melanjutkan untuk review ke 6 saham tersebut, kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks kita. Namun sebelum memulai juga untuk mereview indeks kita, maka seperti biasa juga saya akan sedikit ya mengucapkan dulu selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga di tahun yang baru ini kita semua sehat, yang terpenting. Kemudian portofolio kita jauh lebih bagus lagi ke depannya ya. Ini awal tahun kita coba untuk mengatur kembali strategi ya. Kemudian indeks tidak sesuai prediksi saya, meleset ya. Saya berharap di 7.000 namun dia 6850, dan yang menjadi menarik adalah dalam 20 tahun terakhir ya, dalam 20 tahun terakhir indeks kemarin akhirnya minus 3,26%, atau kita jadi Windows tracing ya, Windows tracing bukan window dressing yang terjadi. Itu juga di luar dugaan, 20 tahun dia akhirnya merah ya. Kalau kita tarik, ini kita menggunakan Stockbit ya, kalau kita tarik dalam 30 tahun terakhir, sebenarnya ada juga merah itu di tahun 2000 ya, tahun 2000. Kemudian merah lagi di tahun 2022, mungkin kurang lebih 22 tahun ya tepatnya itu merah kembali lagi. Apakah bisa hijau lagi? Who knows, tapi kita berharap itu biarkan market itu bekerja atau berjalan lah seiring dengan perkembangannya. Dan tentu banyak sekali review bolong ya kita di beberapa bulan terakhir ini. Memang saya tidak aktif, yaitu karena beberapa kesibukan. Jadi semoga ini tahun bisa jauh lebih banyak review lagi. Dan sedikit informasi juga di Joran Fest, khususnya di layanan Joran Fest Chart System ini juga per 31 Desember kemarin kita sementara kita tutup dulu. Mungkin teman-teman kalau yang mau tekan berlangganan mungkin jangan dulu ya, nanti kita masih ada proses perbaikan, proses evaluasi selama 1 tahun terakhir. Kira-kira apa sih yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita maksimalkan, dan mungkin apa yang bisa kita minimize sehingga antara kegunaannya dengan cost-nya itu bisa berjalan beriringan. Nanti kita masih akan coba mengkalkulasi skema atau ilustrasi terbaik lah untuk teman-teman, bagaimana sih biar teman-teman ini bisa tetap pakai chartnya dan tentu tetap terjangkau. Itu kita lagi mencari solusi alternatif, namun sambil atau dalam proses mencari tersebut kita jeda sejenak. Teman-teman tetap bisa berlangganan di paket yang utama kita, di paket platinum kita ini. Nanti teman-teman akan dapatkan ya artikel, teman-teman bisa baca-baca artikel di sana. Kemudian teman-teman bisa dapat analisa ya. Kalau fundamental dan teknikal ini sementara kita ada di Discord ya, ini kita kasih di Discord. Kemudian ada edukasi, ada banyak modul pembelajaran di sana yang bisa teman-teman nonton, khususnya buat teman-teman yang pemula yang ingin belajar tentang psikologi trading dan bandramelogi. Di sana juga sudah dibahas. Dan juga ada beberapa webinar recording yang mungkin pernah dibawakan, dan teman-teman kalau menonton kembali bisa juga. Kalau artikel teman-teman bisa lihat artikelnya ya. Ini ada terakhir kita update 27 Oktober, dan mungkin di awal tahun ini kita akan kembali update pelan-pelan lagi saham-saham atau artikel-artikel yang berkaitan dengan saham. Jadi kalau teman-teman mau berlangganan silakan pilih paket yang di depan ya. Itu cuma 109.000 per bulan, atau kalau mau hemat bisa ambil yang langsung setahun hanya 89.000. Jika ada kendala, teman-teman bisa kontak kita di Telegram kita ya, ada di deskripsi biasanya. Oke, kita langsung masuk.
Indeks closing di 6850 atau turun 0,138%, penutupan yang tidak mengenakan di akhir tahun, tapi sudahlah, market sudah terjadi. Dan banyak sekali juga saham-saham yang third liner itu juga pada naik semua ya. Mungkin yang suka gorengan tentu itu momentumnya ya, peluangnya mereka pasti senang gitu. Tapi kalau yang sering main di second liner atau yang first linernya itu agak berat ya, agak berat. Kemudian kalau kita perhatikan dalam perdagangan kemarin itu asing di regular market itu jual hampir lebih dari setengah triliun ya. Dengan kalau di seluruh marketnya itu ada di 768. Namun year to date waktu itu masih sekitaran 44 triliun, atau di seluruh market ada 61 triliun. Masih besar sekali. Ini masih cukup besar sekali. Apakah dengan net buy ini yang besar, apakah bisa menggoncang lagi indeks di tahun 2023? Who knows, tidak ada yang tahu. Tapi karena berita-berita itu banyak berseliweran, banyak juga orang yang sudah mulai mengatur strategi berbeda ya. Ada yang sudah hold case, seperti teman saya suruh invest, katanya jangan dulu gitu. Mending tunggu krisis aja. Itu apa ya, mindset yang akhirnya terbentuk di benak mereka bahwa krisis adalah sesuatu yang bagus untuk diikuti. Memang itu secara teori betul ya, tapi pertanyaan yang paling dasar adalah itu kapan? Yaitu kapan dia itu datang. Kita tidak bisa menebak kapan dia itu akan pasti datang, dan di saat itu apakah kita punya punya level confidence yang sama seperti hari ini gitu. Oh, hari ini kita tunggu market itu crash gitu ya. Kita tunggu market itu turun. Kita mau all in di sana. Oh iya, karena sekarang marketnya lagi bagus gitu. Tapi ketika itu datang, waktu itu datang, apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Omongan kita itu bisa kita realisasikan gitu. Saya rasa mungkin setengah dari yang tadi awalnya mau itu akhirnya mengurung niat. Karena apa? Level psikologi setiap orang berbeda, dan setiap orang punya reason to buy yang berbeda. Nah, reason to buy-nya yang tidak terlalu kuat atau dia tidak punya reason to buy yang jelas, tentu ketika krisis itu datang malah dia lari. Ya bukan dia senang, malah dia lari. Padahal kalau sebelum krisis bacotnya luar biasa. Jadi itu tadi. Informasi-informasi yang masuk itu memang ada yang diserap dengan baik oleh sebagian orang, namun ada juga yang ditelan mentah-mentah oleh sebagian orang. Jadi itu yang harus terus kita edukasi bahwa market timing itu memang susah untuk ditebak, dan salah satu cara untuk anticipate semua itu adalah memang kita harus punya manajemen yang baik ya. Jadi tetap invest, tapi mungkin porsinya diatur, kemudian tidak barbar, all margin terus all in, itu harus mungkin lebih direm lagi di tahun 2023. Tapi tidak perlu panik karena market selalu menawarkan kesempatan-kesempatan yang bagus. Ya, contoh seperti bulan Desember kemarin, indeks dihantam luar biasa ya, blue chip dan lain-lain itu dihantam, tapi ada saham-saham gorengan yang naiknya luar biasa gitu ya, banyak yang naik. Dan tentu itu tadi yang saya bilang, setiap momentum itu pasti selalu ada saham yang cuan. Jadi tidak perlu khawatir, sejelek apapun itu pasti ada saham yang naik. Jadi tetap optimis ya dengan 2023. Kalau kita perhatikan kemarin itu 9,6 triliun, sepi sekali transaksinya, dengan 224 saham naik, 287 saham turun, dan ada 197 saham yang bergerak stagnan. Oke, kita langsung masuk ya ke saham pertama yang akan kita review adalah saham SEMA. Ini di request oleh Kak Lutfi ya, Dunia Lutfi 10 hari yang lalu. Bang, tolong review saham SEMA dan Hope. Ini kalau kita perhatikan saham SEMA, Semacom Integrated Tbk, ditutup menguat 3,42% di level 151. Kalau kita perhatikan final score value dia 40 dengan status ignore. Kemudian kalau kita perhatikan SEMA ini dari harga 100-an ya, ini mungkin di 110, 115. Kemudian bergerak rally cukup baik sampai menembus atau breakout area resisten paling kuatnya di 158, namun sayang closingnya
hanya bertahan di 151. Artinya ini ada rejection di sana. Hati-hati. Mungkin bagi yang sudah punya barang, prepare untuk mulai lakukan trailing stop atau mulai taking profit. Karena kalau dia tidak bisa lewat dari 158, maka ada peluang dia akan kembali menguji 123 sampai dengan 128 ya. Hati-hati. Karena ketika tidak mampu menembus lagi 158, maka dia akan koreksi ke 123 sampai dengan 128. Jadi kalau teman-teman yang baru mau membeli, tunggu breakout 158 atau tunggu di 123 sampai dengan 128. Kemudian berikutnya saham Hope. Ini sebenarnya tidak mau saya bahas, tapi karena di request jadi kita tetap bahas. Ini saham yang namanya tidak seperti sahamnya ya, tidak seperti pergerakan sahamnya. Ini Hope ya, harapan yang luar biasa tapi sahamnya sepi ya. Ini transaksinya cuma 0,08 miliar. Walaupun mungkin bisa naik juga, tapi tidak seperti namanya lah. Kapan naiknya itu cuma sebuah harapan mungkin ya. Kemarin ditutup minus 1,96%, ya high-nya cuma di 51, ya low-nya di 50, close-nya di 50, udah tidur aja di situ. Jadi sebenarnya tidak pengen dibahas, tapi karena kalau Lutfi sudah minta request 10 hari lalu juga, itu saya akan coba bahas. Tentu pribadi saya ya skip lah. Untuk Hope tidak perlu kita beli ya. Walaupun nanti dia bisa naik juga, tapi lebih banyak gamblingnya ini ketimbang analisanya. Jadi lebih bagus kalau Kak Lutfi mau beli, ya beli yang lebih baik lah, atau cari emiten lainnya. Walaupun memang mungkin dia besok bisa naik lagi, tapi lebih banyak tadi kita lebih banyak tebak-menebak dibandingkan kita menganalisa. Karena analisa itu banyak ya. Kita bisa pakai fundamental, teknikal, bantermologi. Dari bantermologi sudah tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena volumenya sudah tidak ada. Volume tidak ada. Bander itu kan dengan volume ya biasanya. Dengan volume, kemudian bander juga bisa dengan sentimen-sentimen yang bagus untuk bisa mengangkat. Tapi ketika sentimen itu datang, volumenya akan meledak. Nah, pertanyaannya adalah sentimennya ada belum? Nah, belum ada. Volumenya pasti belum kelihatan. Yang berikut teknikal. Apa yang mau dianalisa dengan saham 50? Sudah tidur. Support paling abadi. Tidak mungkin turun lagi. Ya jelas tinggal tunggu naik gitu. Tapi pada akhirnya kita hanya bisa melihat apa bisnisnya, apa ini perusahaan dengan fundamental. Kalaupun itu jelek juga, maka kesimpulannya adalah apa alasan buat kita entry. Nah itu aja. Jadi kalau bisa di 2023 itu jangan menyangkutkan diri ya. Kalau bisa, karena saya punya pengalaman kali 2014 sampai 2022 ini kurang lebih 8 tahun di saham. Saya punya pengalaman di sekitaran 2016, 2017. Saya tuh suka sekali masukkan uang saya ke saham-saham yang tidur. Dengan harapan dia naik, kan otomatis cuan. Ya, kalau tidak naik, tidak rugi. Tapi penyesalan itu datang ketika saham itu tidak naik lebih dari 2 tahun atau 3 tahun. Dan waktu COVID datang itu uang saya masih kelok di sana. Dan saya kehilangan sebagian besar momentum untuk menyerap lebih banyak lagi karena setengah dari uang saya ada di saham-saham tidur itu. Jadi pengalaman itu yang saya mau ceritakan bahwa tidak semua saham 50 itu bagus dan juga tidak semua jelek. Tapi kapan dia mau naik itu yang membuat kita merasa stres juga. Karena kita kehilangan banyak sekali kesempatan di market ya. Banyak peluang-peluang yang tidak bisa kita dapatkan karena uang kita semua itu ada di saham-saham tidur yang mungkin tidak bisa terjual. Kecuali kita punya banyak uang, punya ratusan juta, ratusan miliar, ratusan triliun. Dan kita masukin mungkin ya 100 juta, 100 juta, 100 juta. Tapi kita masih punya juga 100 miliar ya, it's okay, tidak masalah. Tapi kalau kita punya uang cuma 10 juta, masukin ke sana 8 juta, sisa 2 juta, kemudian ada peluang, maka kita akan stres sekali. Itu yang mungkin bisa jadi sedikit masukan untuk Lutfi di saham Hope ini. Ya semoga Hope tidak hanya namanya, tapi bisa memberikan harapan. Kalau memang Lutfi sudah punya barang ya. Tapi kalau saya pribadi tetap mending skip, ya mending tunggu dia naik sekalian. Uji support, uji resist.
Jadi ketika dia break resist, kita tunggu di support lagi, baru kita ambil, tidak masalah. Atau buy on breakout ketika break resist, boleh saja. Tapi kalau masih tidur seperti ini, ya lebih banyak kita gamblingnya. Kemudian kita bergeser ke saham Era Jaya, ya ini Era Jaya. Saham milik Era ini masih downtrend parah ya. Dia downtrend, kemudian masih belum bisa membentuk higher high baru, ini higher low terus. Dan level resist dia terdekat ada di 396. Walaupun dalam penutupan kemarin, secara final score value dia sudah 85, statusnya good, beberapa indikator sudah oke, kecuali BDM. Dan dia naik 3,16%. Kalau misalkan lebih bagus atau teman-teman mau beli, maka lebih bagus dia breakout dari resistnya di 396, baru teman-teman boleh beli. Selama belum bisa breakout dari 396, maka selama itu juga teman-teman wait and see dulu. Tapi kalau bisa breakout 396, silakan buy on breakout 396 sampai dengan 400, cut loss di bawah 390, target ke 416 sampai dengan 420. Kemudian kita lihat saham selanjutnya, yaitu Budi ya, saham milik Budi. Ini saya tadi kaget juga logonya ya, logonya itu mirip sama TBLA. Apa saya salah ambil atau memang mereka satu grup? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Saya belum cek juga Budi sama TBLA korelasinya seperti apa. Dan Budi Start Sweetener ini ditutup menguat 5,61% di level 80. Budi punya foreign ini bagus ya, ini kencang sekali. Dia punya netnya, kemudian ada HK juga kuat, dan berhasil closing 5,61% di level 226. Secara final score value dia good, beberapa indikator juga oke semua. Dan kalau ini bisa breakout dari resist lagi, maka tentu menarik ya. Teman-teman bisa tunggu besok buy on breakout di 228, cut loss di 222 ya, 220 boleh cut loss di sana dengan target kenaikan menuju ke 240 sampai dengan 250. Tapi kalau tidak mampu breakout dari 228, coba tunggu lagi di 206 sampai dengan 210 untuk saham milik Budi. Berikutnya kita punya saham beli ya. Jadi Budi beli mobil ya. Oke, saham milik Global Digital Niaga Tbk dengan kode emiten beli ditutup melemah 0,42% di level 470. Dengan final score value dia adalah 80, statusnya good. Kalau kita perhatikan memang saham beli ini dalam beberapa hari terakhir itu cenderung sideways dan sedang berusaha untuk menembus area 472 yang merupakan area resisten dia. Dan beberapa kali sudah tembus, turun lagi, ada shadow, kemudian mencoba tembus lagi, gagal. Dan tentu teman-teman kalau ingin beli, maka reason to buy-nya sangat jelas sekali. Tunggu dia breakout dari 472 baru beli. Selama dia belum bisa breakout, selama itu juga kita jangan masuk ya. Tapi kalau bisa breakout dari 472 silakan. Buy on breakout 472 sampai dengan 474, target kenaikan sampai dengan 498 dan 500, batasi SL di bawah 464 sampai dengan 460. Jadi sekali lagi, kalau belum bisa breakout skip, tapi kalau bisa breakout 472 silakan buy on breakout. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-578 di hari pertama tahun 2023 ini adalah saham milik Kars ya. Saham milik Industri dan Perdagangan bin Trakodharma Tbk. Di mana saham ini tutup menguat 5% di harga 84, dan ini satu saham yang memang cukup lama sekali tidur, dan dalam waktu yang singkat Kars bisa naik mungkin 2 sampai bahkan mau 3 kali lipat dari harga sebelumnya. 50 tidur lama menaik hampir 3 kali lipat. Hanya karena mungkin mereka sudah mau reissue dan lain sebagainya, corporate actionnya. Kemudian dia koreksi lagi dan sekarang berhasil naik 5% dan closing di 84, di mana 84 itu merupakan harga resisten dia sebelumnya, SPK di 84, namun karena dia berhasil tembus kemudian turun, maka ini bisa dikatakan dia sudah ada di sekitaran support kuat ya, tipis-tipis lah, bisa disebut support, bisa disebut resist karena benar-benar pas di 84. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli,
silakan buy mungkin di 84 86, cut loss di bawah 80, target kenaikan sampai dengan 100 sampai dengan 102 ya. Tapi kalau turun lagi di bawah 84, skip, jangan dulu beli, dan hanya beli kalau memang dia ada minimal sama dengan 84. Jadi di bawah itu skip, di atas itu boleh buy, target kenaikan 100 sampai dengan 102, 4 SSL di bawah 80 ya. Teman-teman bisa gunakan itu. Secara final score value dia bagus sekali ya, ini 85 good. Semua indikator oke ya, semua indikator oke kecuali RSI. Itu saja. Tapi selebihnya bagus, RPK-nya bagus, trennya bagus, PDM-nya bagus, foreign flow-nya bagus, semuanya bagus. Jadi tinggal teman-teman lihat momentum, kalau bisa breakout 84 atau bisa di atas 84, bagus dan boleh beli. Tapi kalau di bawah itu lebih bagus teman-teman skip dulu di saham Kars. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-578 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.